Sebelumnya kami buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah datang Bapak Ibu di Scholar Talk yang pertama bersama Prof. KH Sugiarto, pakar kimia anorganik transisi, bersama tim dari kimia fisika, kimia anorganik fisik ya, kimia fisika dari Universitas Negeri Yogyakarta yang ada Bu Isana dan teman-teman di sini. Terima kasih sudah mendukung acara ini, Bu. Sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu. Ada beberapa pesan-pesan. Ya, sudah terlihat. Jadi acara kita adalah ini menginjak hari yang kedua. Kemudian jangan lupa untuk mengunjungi solusiresearch.com. Ya, ini di sini ada informasi-informasi tentang webinar. Tentunya nanti kelanjutan dari Scholar Talk ini bersama Prof. K. Sugiarto juga bisa dipantau di sini. Kami menyediakan juga platform untuk pembelian jual beli bahan kimia yang membutuhkan. Kami bekerja sama dengan distributor. Kemudian ini adalah MOOC ya, Massive Open Online Course ya, di academy.solusiresearch.com. Nanti mungkin Prof. K. Sugiarto bisa dibuatkan kelas di sini, jadi yang lain bisa mengaksesnya langsung. Walaupun filenya besar, nanti tinggal dikirim linknya, nanti terus bisa. Itu terus ada jurnal, yang berminat mensubmit paper, kami masih sangat dengan tangan terbuka menerima itu. Kemudian untuk mendaftar anggota, keuntungannya adalah ketika nanti ada acara yang berbayar akan mendapatkan harga khusus. Gitu. Nah, ini ada pesan dari sponsor, ada proofreading, Lightrace.co, copy editing menyediakan jasa translate, ya, bisa dihubungi dan arah hubungnya di sana, dan ada website yang bisa dikunjungi. Ya, masih bersama Prof. KH Sugiarto. Berikut adalah profil-profilnya. Mengajar di UNY sebagai guru besar sejak 1 April 2007 di bidang kimia anorganik transisi. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron Madelung versus Aufbau. Nah, untuk yang ini kita akan banyak membahas tentang bersama Schrödinger, mungkin nanti juga dilanjutkan ke microstate atau pembuatan term simbol atau term spektroskopi. Ya, PPT-nya nanti saya share, bisa dilihat lebih detail tentang publikasi-publikasi Prof. K. Sugiarto. Baik, karena waktu sudah lewat, jadi saya langsung saja berikan waktu dan tempat untuk Prof. K. Sugiarto. Silakan, Prof. Oke, ya, terima kasih. Nanti biodata di pemateri itu, Mas, bisa ditambahkan. Anda mendownload, membuka Ristek Dikti. Oh ya, siap. Sinta. Oh iya, siap. Terus authors, lalu Anda memasukkan nama saya KH Sugiarto. Pakai J, Bro. Siap. Ya, pakai J. Maka ya, nanti akan ketemu posisi saya seperti apa di sana. Oke. Nanti saya tambahkan juga yang lain mungkin kayak WOS ya, di Web of Science dan sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini saya langsung share screen ya. Oke, dipersilakan, Pak. Oke, ini dulu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kimia, salam sejahtera. Mudah-mudahan Anda punya semacam semangat baru, dan saya sangat menaruh kepercayaan kepada para peserta ini untuk menghilangkan miskonsepsi secara internasional. Anda tidak perlu ragu-ragu ketika mendalami materi ini, oke ya. Dan ini hanya bisa diandalkan dari Anda semua yang mengikuti kami ini. Oke, saya sebentar ini ya. Ini saya melakukan penelitian terus terang di UNY. Saya mengundang guru
Lalu miskonsepsi in chemistry, in chemistry textbooks and teachers as users. Case study on the misconception of quantum number and electronic configurations for senior high school level Jogja. Ya. Ini ya, istilahnya Anda tidak perlu bingung. Ada orang yang menggunakan istilah electron configuration. Ada juga yang menggunakan adjektif electronic configuration. Saya lebih suka yang menggunakan pakai ik ini. Selanjutnya, oke ya, populasinya ada saya terganggu ini loh ini. Jadi harus mengeluarkan mana. Populasinya textbook chemistry itu sekitar 10. Sampelnya 6 textbook, semua saya simpan. Lalu chemistry testnya ada 33 dari 10 public and 5 private high school di Yogyakarta yang terkenal ya. Terpaksa pakai istilah terkenal ya. Nah, itu saya unggah, ini kalau gini, nggak jalan, harus saya undang hadir di sana. Prosedurnya isi dari konten in the textbook will review according to the scientific correctness. Jadi harus scientific. Teacher were gathered in a classroom to respond the question test. Jadi guru-guru tak undang bersama. Lalu mereka saya harapkan membawa textbook yang sering dipakai secara individual, lalu jawabannya mereka boleh berdiskusi, tetapi jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan nanti harus berdasarkan pemahamannya sendiri, artinya keputusan sendirinya, sehingga tidak ada istilah nanti wah saya lupa Pak begitu, karena itu terbuka. Gitu. Lalu kita kumpulkan jawabannya, lalu hasilnya kita diskusikan mana yang misconception itu. Nah, kok bisa Pak? Menurut teorinya construction, betul Mas. Paul Suparno itu konsepsi itu pasti ada, gitu ya. Kok construction bukan construction ya? Apa istilahnya Paul Suparno itu? Menurut model apa? Waduh Pak atau gampang berubah. Bayangkan gambar ini dulu, ini analogi saya. Menurut Anda ini gambar apa? Halo? Bisa kelinci, bisa bebek mungkin. Bisa apa? Bisa kelinci. Bisa bebek. Oke, ya bebek kepala. Duck bisa saja rabbit ya. Jadi ada juga yang hanya bertahan duck. Ada juga yang bertahan rabbit. Jadi Anda harus hati. Kalau ini wanita muda atau nenek-nenek. Wanita muda ya gara-gara karena Anda masih muda. Jadi yang dilihat muda. Kalau muda tentulah ini mata atau hidungnya, lalu ini pipinya, gitu ya. Menoleh nih Bro. Gimana? Tapi kalau saya orang tua yang berpengalaman bisa melihat, kalau muda ini kalung, tapi kalau orang tua ini nenek. Jadi ini janggut, lalu di sini ternyata hidung, itu jadilah orang tua. Ya, jadi ini adalah gambar orang tua atau muda ya, boleh-boleh saja, grandmom. Nah, lagi ya saudara, bahwa misconception itu pasti terjadi. Nah, ini gambar apa ini, saudara? Halo? Gambar apa? Kepala atau gambar apa? Kepala apa? Iya, kepala. Pria. Ya. Pria ya. Oke, boleh saja menganggap pria. Yang lain silahkan memberikan komentar gitu loh ya. Pria. Ini masih itu sepertinya perempuan lagi nunduk gitu ya Prof, lagi ini karena dia cewek terlalu milih cewek. Ini masih kelihatan pria. Ini masih kelihatan mulut. Ya. Ya, oke, pria.
Ini lebih jelas pria lelaki. Ya kan? Lebih jelas bahwa ini pria lelaki, hidung-hidung, ini hidung, mata-mata. Tapi awas, ini ekstrim partikel. Ya, katakanlah kita memandang elektron. Bapak dan anaknya kan beda pendapat. Kalau ini berubah dikit-dikit terus, 5, masih priakah ini? Enggak. Tidak. Mas Rahmat melihat ini pria? Ini wanita sudah. Wanita apa? Wanita sedang duduk kepalanya menghadap ke belakang. Ya, ya wanita nggak pakai pakaian semakin jelas ya. Nah, ini semakin jelas ekstrim. Katakanlah ini gelombang. Elektron kan bisa dianggap partikel, dan dianggap gelombang. Tinggal mata Anda menggunakan pengukur apa. Kalau partikel sifat-sifatnya seperti apa, terukur, lalu gelombang seperti apa ini. Ini susahnya, saudara. Sangat susah. Waktu saya pertama kali dikenalkan di SMA, ya tidak mudah memahami itu. Karena pola berpikirnya orang itu ngertinya hanya laki dan perempuan. Nanti kalau tidak laki dan perempuan malah dikutuk. Ya ini kan aneh ini, saudara. Kalau Anda memahami kejadian semacam ini, harusnya pola pikirnya sedikit diubah. Oke, kita teruskan. Ini analogi saja. Konsep originalnya lalu ditransfer menjadi konsep produk. Ditransfer ke pihak lain. Anda posisinya seperti ini, di sebelah kiri ini. Baik guru maupun dosen. Oke ya. Anggaplah ini mahasiswa. Jadi proses itu timbul diskrepansi. Timbul perbedaan. Ini yang mengakibatkan kita sebut misconception. Sebenarnya banyak istilah diajukan, gitu ya. Ada ada alternatif, allusion knowledge, explanatory, dan seterusnya. Akan tetapi yang umum banyak adalah misconception. Nah, ini berbeda miskonsepsi dalam bidang sosial politik dengan miskonsepsi di bidang sains. Umumnya di bidang sains itu misconception itu identik salah. Misconception is the term commonly used to describe an unaccepted and not necessarily wrong interpretation of a concept illustrated in the statement in which the concept is embedded. Jadi ini sebenarnya tidak harus salah miskonsepsi itu. Tetapi menurut Van den Berg, it declares that in science misconception is identical to wrong. Itu sudah agak beda karena sains itu memang lebih eksak ketimbang politik. Itu loh ya. Mana yang lebih bagus, calon presiden A atau B? Kita tidak mungkin akan menyatakan mana yang lebih bagus totale, itu loh ya. Jadi mesti itu ada alasan-alasan yang kita tidak bisa mengatakan, oh Anda miskonsepsi memahami calon presiden A itu. Miskonsepsinya itu jangan dikatakan wrong, not necessarily wrong. Akan tetapi ketika kita berhadapan dengan konfigurasi 3D1 4S2 atau misalnya besi 3D6 4S2 ataukah 4S2 3D6, mana yang betul? Nah, ini benar-benar dalam posisi sains itu ya. Benar-benar karena ada aturan ngitungnya energinya ada begitu. Oke, kita teruskan ya. Quantum number. Nah, biasanya ini ya. N 1 sampai tak terhingga bulat. Tapi ada buku yang mengatakan cuma sampai dengan 7. L 0, 1 dan seterusnya. Lalu ML 0 plus minus. Tapi jarang yang menulis plus minus. Biasanya min berapa lalu bablaskan plus berapa. Lalu S setengah. S itu pasti setengah. Karena probabilitas mendapatkan elektron itu pasti ada. Harus ada. Yaitu untuk spin-nya itu mesti setengah. Itu separuh 50%. Tetapi kalau MS beda. MS itu kalau S-nya kena magnet. Nah, nanti akan terbelah menjadi 2.
Kalau terbelah jadi 2, satunya plus, satunya min. Pasti gitu ya. Oke. Jadi bilangan kuantum menjadi 5, jangan hanya 4. Nah, Terus, what are there? Apa itu? Untuk menyatakan posisi elektron dalam atom, ion, atau molekul. Atau electronic configuration. Lah, pertanyaannya, bagaimana ini? Dari mana dikumpul, diturunkan pemahaman itu? Nah, sebelumnya saya tunjukkan banyaknya masalah. Saya tunjukkan gambar yang bagus. Jadi ini diambil dari buku gitu saja ya. Gambarnya orbital P, misalnya Px, Py, Pz, semua sangat familiar. Lalu ini dikatakan nih ML-nya -1, ini 0, ML ini +1. Nah, ini relatif mudah, tetapi ketika orbitalnya D5 macam, ini DE kuadrat menjadi kuadrat, ini DZ kuadrat, XY, XZ, YZ, lalu dikasihnya gimana caranya? Ada yang tetap mengurutkan -2 sampai +2. Nah, gitu ya. Oke, nah, ini apa benar? Nah, ML0, ML diurutkan -1 sampai +1 ini. Inilah yang miskonsepsi. Apa ini juga betul. Ya, ini dalam buku yang sambil itu. Lalu ini apa juga betul. Inilah miskonsepsi. Dan kalau yang ini bisa diurutkan PX, PPZ, alfabetik numeric order, tetapi faktanya tidak begitu. Apa X, Y, dan Z itu posisinya mesti X yang harus diisi dulu. Itu kan urutan alfabetik ya. Dan angka ini bukan numerik lebih besar lebih kecil, tetapi ini angka ini juga lambang. Walaupun memperolehnya berasal dari persamaan Schrödinger itu. Oke, nanti kita teruskan dulu. Kita mulai dari ini. Kenapa atom itu harus spherical, bulat ya. Atom itu sangat kecil. Biasanya kalau kecil itu gambarnya wujudnya apa, Mas, Mbak? Halo? Mas, Mbak, Anda saya panggil masih muda ya, Mas, Mbak. Anda kalau membuat gambar terkecil, itu apa? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Titik. Apa? Titik. Gambar titik. Lah titik itu bentuknya apa, Mas, Mbak? Bulat. Bisa kau membuat titik segi 4. Ya, sebenarnya saking besarnya dunia ini juga tak terbatas ke segala arah itu bulat. Maka atom juga sangat mudah diikuti bulat begini. Lalu di dalam atom itu terdiri atas cuping-cuping yang kita kenal cuping orbital. Nah, jadi sebenarnya dari bulat penuh begitu penuh orbital itu lalu itu diselesaikan oleh Schrödinger menjadi terpisah-pisah orbital S, P, D, F, G, H, I, dan seterusnya. Oke, jadi mulainya pemahaman ini. Oke, saya kenalkan istilah dulu itu dari gambar yang terbagus. Ada koordinat kartes X, Y, Z. Pernah dengar kan? X, Y, Z itu saling tegak lurus 90 derajat sudutnya. Tetapi awas, perhatikan posisinya. Yang digambar ini adalah yang positif. Ada yang menggambar positifnya pakai panah. Jadi kalau ada panahnya, itu daerah positif. Tentu Z tidak hanya sependek ini, melainkan ke bawah sana juga. Ya kan? Lalu X ke tempat kita, ini panah, lalu ke belakang sana negatif. Ini positif. Y ke kanan. Nah, ini positif, sana negatif. Ini sudah dasar yang kesepakatan bersama seluruh dunia menulisnya begini. Kalau ada buku yang menuliskan sembarangan, berarti itu dia tidak paham. Itu saja. Sebab dari situ nanti rumusan-rumusan yang diturunkan itu akan berbeda hasilnya, meskipun paralel. Nah, lalu orang menganggap lain juga ada istilahnya koordinat kartes, yaitu kartesius orangnya, lalu koordinat polar atau kutub, ya, polar koordinat, ya, itu ya.
itu juga 3. R, jarak, theta, sudut, V, sudut. Ya. Nah, jarak itu misalnya Anda ngambil titik ini, titik di permukaan bola, jaraknya dari 0,0,0 EGZ pusat, itu R. Tentu ini panjangnya tak berhingga. Ya, dari 0 sampai tak berhingga. Lalu sudut theta itu diukur dari Z ini positif, terus muter lagi, muter ke sana lagi. Nah, kalau muter itu muternya Z, theta, kalau muternya dari X ke Y itu adalah V. Nah, ini muternya ini. Mungkin seperti itu loh, menentukan bujur barat, bujur timur, itu lintang utara, lintang selatan itu loh. Ya. Tetapi kalau bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan, ngukurnya dari mana, Mas? Enggak. Halo? Ada yang ngerti nggak? Dari Greenwich. Greenwich, ya. Ya bagaimanapun juga Anda harus punya pengetahuan sosial lah, geografi lah. Dari Greenwich karena orang yang menemukan pertama kali ya di sana. Tapi kalau ini enggak bisa, harus ada ukurannya EGZ-nya dulu. Oke ya, kita teruskan. Nah, saya juga lalu pinjam gambar ini supaya lebih detail lagi. Begini. Jadi ini X positif, Y positif juga, lalu ke atas ini Z positif. Nah, mudah-mudahan Anda bisa bayangkan. Nah, X itu ukurnya 0 itu di X ini. Permukaan X, muter ke Y, sampai sini berapa derajat? Ini sini berapa derajat? Halo? 90. 90. Sampai di sini berapa derajat? 90 ditambah berapa? Halo? 135 ya, Bro? Wah, 135 gimana? Ini membuktikan imaji Anda saya kurang bagus. Berapa derajat? Oh ya, 180. 180. Gawat. Sampai di sini berapa? Yemin? 270. Ya, sampai di sini balik lagi 0 atau 360. 360 sama dengan 2P. Oh. Ya kan? Kalau theta cuma sampai V. Kenapa? Kalau ini diteruskan, tidak perlu dibilang ini minus 270. Sebab di sini sudah ditentukan oleh nilai V-nya. Sehingga ini tinggal ya sama dengan minus gitu saja. Kalau di sini itu 90, di sini minus 90. Itu loh ya. Jadi kita harus paham itu. Loh kenapa yang ini kok cuma V, Pak? P ya, sorry. Kita teruskan. Nah, Anda di SMA kan ingat ini. Nah, ini kalau dua dimensi ya. X mesti yang ke kanan, Y yang ke atas. Ya kan? Ini 0, hitungnya harus 0. Di sini disebut kuadran pertama. Ingat nggak? Ya, ingat, Prof. Ini kan matematik dasar ini saya saja ingat. Nah, ini kuadran pertama, ini kuadran ke dua, ketiga, lalu keempat. Jadi ngitungnya dari X ini 0 nih, ke atas ini. Oke ya. Nah, andai kata diterapkan di sini di koordinat Kartes harus sama. Nah, kalau harus sama itu, loh X ini ke kanan, Pak. Kalau ke kanannya ini saya pandang X positif, berarti Y positifnya di mana, Pak? Kalau ini saya pandang X, kalau tak ganti X, Y positifnya di mana? Kalau ini tak ganti X? Di posisinya Z, Prof. Hah? Kalau ini X positif, sana kan X negatif. Y. Lalu Y negatifnya di mana? Y positifnya atau Y positifnya di mana dulu? Di atas. Di Z itu, Prof.
kok bisa di atas ki piye? Bandingkan dengan ini loh. Ini X, Y. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau ini tak ganti X, Y-nya di mana? Apa Y-nya positif di sini? Halo. Posisinya Z. Jadi Y positifnya ada di X. Kan? Nah, kalau Anda gini saja kerepotan, berarti Anda tidak punya ilmu membayangkan yang bagus. Padahal syarat orang visualnya jelek, Prof. Oh, loh, syarat orang romantis itu mesti orangnya harus pandai membayangkan. Punya enggak Anda ilmu membayangkan? Jadi ini kalau X positif, Y positifnya di mana? Di sini? Boleh enggak? Halo? Walah, boleh. Boleh, Bro. Boleh enggak? Betul atau salah kalau Y positifnya di sini? Di X ini. Lah gimana ini? Aduh. Oh. Harus di mana? Sebenarnya ini yang kita pelajari dia sama ini turunan dari ini. Dari Kartes ini. Berarti kalau tak ganti ini X positif, Y positifnya harus di mana? Di X positif lama atau di mana? Di X belakang. Di X belakang itu negatif. X apa? X yang negatif, posisi lama. Nah ya, nilai apa? Nilainya gimana? Belakang itu kan 0. Di sana X apa? X positif. X positif itu sini. Oh iya, X negatif. Nah, X negatif berubah menjadi X. Berubah menjadi Y X positif. negatif menjadi Y positif. Ketika Y positif. Ketika ya. ini menjadi X positif. Nah, Z-nya tetap. Nah, sekarang kalau di sini Z-nya di mana ini Z-nya? Z-nya ke arah kita. Ah, ke arah kita itu yang positif atau negatif? Yang positif. Positif. Itu harus dipegang seterusnya. Itu dalil seluruh dunia menggunakan cara begitu. Kalau tidak itu nama saja sama saja Anda bingung utara selatan barat timur itu begitu. Jadi X menuju kita itu positif, kalau ke kanannya Y positif, ke atasnya Z positif. Kalau ini X positif, di sini Z positif, berarti Y positifnya adalah yang dulunya X negatif. Kalau Anda menggambar semaumu, nah itu tidak mengikuti yang nanti merepotkan semua pihak. Ini loh. Misalnya aturan karbon itu harus C, itu pun harus plain. Jadi kalau diketik tegak, bukan miring ya. Jangan semaunya, seenaknya. Nanti kalau jadi miring, di dalam kurung itu menjadi pelarut itu rumusannya. Jadi kita harus paham. Oke, kita teruskan. Nah, setelah itu perhatikan baik-baik. Ini bangun apa ini? Bentuk apa ini? Kemarin ada yang tanya soalnya. Halo, Mas, Mbak. Tetrahedral. Apa? Oktahedral. Oktahedral ya. Oktahedral itu adjektif. Kalau noun oktahedron. Oktahedron itu bisa masuk ke dalam kubus supaya mudah menjelaskan. Menjelaskan rumahmu itu ada di mana, di jalan apa, nomornya berapa, kabupaten mana. Lintang utara berapa, lintang selatan berapa, bujur barat timur berapa. Nah, ini juga harus dinyatakan dengan sumbu kartes. Sumbu kartesnya gimana? Masukkan kubus dulu, masuk kubus. Bisa bayangkan, Mas, Mbak? Halo? Kubus itu ada berapa muka? 6. Muka. Ya, Pakku. Jadi batasan kubus itu muka, bukan sisi.
Sisi itu kan garis, muka itu permukaan. Nah, kalau kita turunkan di dalam kubus, ini muka depan dan muka belakang. Muka depan Anda bisa bayangkan ya, ini diagonalnya. Lalu ini sumbunya. Terus, sumbu apa ini? Halo? X. X. Berarti Y terusan dari muka mana dan mana? Samping kiri kanan. Pintar. Nah, itu kan ini Y. Lalu Z-nya? Atas bawah. Atas bawah. Nah, muka atas. Jadi sama dengan tadi sistem kartesnya. Itu. Nah, dari sini nanti Anda akan tahu. Yang lain tetrahedron juga sama, cuma posisi sudut-sudutnya beda. Jadi di sini, lalu ini sana, atau sana, lalu di sini, situ. Ya, ini ambil salah satu. Masukkan kubus, masuk. Lalu lagi muka kanan depan belakang, lalu ini sumbu X, kiri kanan sumbu Y, lalu ke tengah. Itu sebabnya sering medan kubus itu terdiri atas medan okta dan medan tetrahedron. Nah, oke ya. Jadi nanti kalau ada ligannya misalnya atau koordinasinya 6 sama persis, berarti bentuknya oktahedron, lalu dimasukkan kubus, pasti ini jadinya. CH4 pasti ini jadinya. CHHH. Nah, tapi ini muka. Kalau dengan ikatan ini. Nah, ikatan oktahedron, ini ikatan tetrahedron. Nah, mungkin ada yang tanya juga, ada pernah yang saya tanya, Pak, ini jumlah ikatan dalam oktahedron itu berapa, Pak? Berapa, Mas, Pak? Halo? Waduh, gimana? Oktahedron itu jumlah ikatannya berapa? 6. 6, pintar. Tapi okta itu maksudnya berapa? Okta itu 8. Kok bisa ya? Kalau tetrahedron jumlah ikatannya berapa? 4. Lalu disebut tetrahedron. Tetrahedron 4 berarti hedronnya ada berapa? 4. Kalau di sini hedronnya ada berapa? 6. Nah, kalau ikatannya 6. Atau mahasiswamu pintar bisa tanya, Bu, kok bisa kalau begitu? Iya. Hedron itu yang mana? Hedron itu sisi. Mukanya. Anda biasanya kalau punya semangka bundar itu kan kalau dibagi 8 kan jadi gini. Piris ini terus tengah. Hedronnya itu rumpahan ini loh. Jadi batas ini, batas sana, lalu keseluruhan ini namanya satu hedron. Maka kalau di total satu hedron, lawannya hedron kedua, di sana hedron ketiga, depan sini 4. Jadi di atas ada 4 hedron, di bawah ada 4 hedron. Makanya disebut oktahedron. Ini batasnya juga ikatan. Ini, sana. Berarti seluruh ini hedron 1. Lalu ini ada hedron 2. Lalu di sini ada hedron 3. Lawan sana ada hedron 4. Gitu. Oke ya, kita teruskan ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, lalu kita lihat kubus lagi. Nah, lalu ini ligan yang bundar itu ligan untuk pembentuk oktahedron. Yang ini ligan tetrahedron. Perhatikan. Orbital apa ini? D apa? Di X kuadrat, Y kuadrat. Nah, udah ditulis. D kuadrat, min Y kuadrat. Terletak di sumbu-sumbu kartes XYZ. Lalu masih ada lagi orbital apa ini? Z kuadrat. Nah, Z kuadrat. Berarti di Z kuadrat dan DE kuadrat dan D kuadrat itu nasibnya sama dalam medan kubus atau oktahedron. Yaitu berinteraksi langsung karena cupingnya langsung menyentuh ligan. Beda dengan D masih ada berapa? Yang belum? 4. Wah, gawat. 3. 3 kok 4. 3, Bu. Tidak ada apa-apa. DXY terletak antara X dan Y. Jadi mendatar di sana. Ini X, Y positif dan Y X negatif. Yang ini X positif sama Y positif. Sana lawannya itu. DXY, DXZ menyentuh langsung ligan enggak?
Di antaranya. Diantar berarti interaksinya kurang kuat, maka energinya nanti dxz, dz nasibnya sama, energinya akan lebih rendah ketimbang d kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat yang kita sebut EG, ini T2G. Nah, ini baru orbital D, belum orbital S dan belum orbital E. P. Kalau ada hibridisasi sp3d2 atau d2sp3, Anda bayangkan ruwetnya yang digambarkan tadi, pertama tadi banyak cuping tadi. Oke, saya nah lalu persamaan Schrödinger akan menyelesaikan itu, ini tadi loh ya, akan menyelesaikan ini. Kalau di permukaan itu ada satu titik, ini titik elektron, nah, elektron ini cara menyelesaikannya gimana? Nah, beruntung ada orang matematika yang begitu pintar menyelesaikan dan orang fisika yang bisa menjelaskan. Kimia menerapkannya. Nah, ini persamaannya. Polar dan Cartesian for one electron model. Ini tak gambar ulang. Nah, dalilnya tidak banyak, saudara. R tadi berangkat dari 0 sampai panjangnya tak terhingga. Theta itu 0 sampai pi, lalu V itu 0 sampai 2V, ya kan? Jadi ini X, di sini muter sana 2V. Kalau theta di sini sampai sini lagi itu hanya V saja. Di samping itu ada persamaan yang lain, Z sama R cos theta. Sin cos, sinus cosinus. Anda masih ingat enggak? Sudah pernah diajarkan belum di SMA? Halo? Sudah tapi lupa. Waduh, kalau sinus cosinus saja lupa ya kebangetan, Mbak. Ya. Mesti segitiganya bentuk segitiga apa? Siku. Kalau sinus itu mesti depan, sudut pakai depannya, depan dibagi hipotenusa atau sisi miring. Ya, kalau kosinus sisi sisi sebelah dibagi sisi miring. Nah, kalau ini elektron dibuat proyeksi ke Z, jadi sudut P1 ini berapa derajat, Mas, Mbak? Dibuat proyeksi. Wah, proyeksi itu berarti sudut berapa? Diproyeksikan ke satu garis atau ke bidang. Diproyeksikan itu jarak terdekat, jadi sudutnya berapa derajat? Apa ya? Wah, 180 apa ya? 180 kan lurus, Pak. Kan nabrak sumbu jet. Titik diproyeksikan ke garis berapa derajat? Waduh, gimana ini? Kasihan betul. Sudut theta. Oh, kalau sudut theta, sudut tetanya itu ini loh, P elektron ke O ke P1 ini sudut theta, ya kan? Kanan ke sini, dengan ini. Ini lah. Saya bertanya, titik P di permukaan diproyeksikan ke sumbu Z, itu sudutnya berapa di sini? 90. Berapa? 90. 90. Waduh, ya salah temen, Mas, Mbak. Gawat ini. Lah Anda itu sarjana loh. Kalau mencari jarak terdekat mesti dibuat 190 derajat. Piye ini? Jadi jangan terkecoh dengan gambaran seperti ini. Kalau ini 90, ini theta, lalu jarak ini R itu sebagai sisi lurus. Sisi miring. Sisi miring. Jadi theta itu depannya kan, ya toh? Theta itu kan depannya, jadi P1 dibagi sisi miring sama dengan sinus apa? Theta. Kalau cos theta 4,9. halo, cos theta sama dengan 4 4 O. 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 4
OP1 dibagi OP. OP. OP atau apa ini OP itu? R. R. Jadi OP1 itu mewakili jarak Z, ya. R mewakili R, jadi Z sama R cos theta. Oh. Nah, silahkan teruskan ini. Wah, nanti mulang terlalu lama saya. Ya ini muter lebih. Nanti akan ketemu X sama dengan R. R sama dengan X dibagi sin theta cos V. Ini tidak ketemu langsung. Anda mesti hitung sini dulu segitiganya ini. Ini ke sini, ini X-nya. Lalu ini ketemu panjangnya. Lalu ini juga ke sana, ini ketemu R-nya. Sehingga nanti ini juga. Nah, saya tanya orang matematik, Pak, berlaku ini saya tahu, Pak, sudah ngitung. Lalu tahunya R kuadrat sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat itu gimana, Pak? Nah ini tinggal kuadratkan saja. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Wah, ya pasti ingat dong, masa gimana ini? Wah, mahasiswa saya suruh buktikan ini sudah bisa. Jadi dalilnya ini sebenarnya agak sederhana. Nah, oke, berdasarkan dalil ini, yang rumit di sini, persamaan ini tadi, inilah operator Laplace yang saya tidak tahu bagaimana memperolehnya, adalah panjangnya ini. Lalu kita masukkan solusinya. Jadi rumusannya kan ini toh Mas, Mbak. Rumit. Ini X, Y, Z. Nah, ini X, Y, Z. Ini M ini M0 itu kan juga M0 atau mu ini apa? Elektron diem. Ini tetapan Planck, ini energinya. Jadi ini saja pada keliru. Nah, ini ternyata cara menyelesaikannya punya akal. Karena ini sulit, ini dibuat menjadi 3 fungsi. Yaitu fungsi radial yang ternyata nanti harganya hanya ditentukan nilai N dan L. Ini fungsi sudut theta, L dan N. Dan ini fungsi sudut V. Nah, ini fungsi gelombang elektron. Kalau diselesaikan dengan pakai Cartesius X, Y, Z sangat sulit, konon sangat sulit dan saya belum pernah ketemu penyelesaiannya itu. Jadi harus diubah menjadi perkalian 3 fungsi ini. Oke. Nah, ini sama dengan ketemu terakhirnya ini. Waduh, ini yang mengandung R. Jadi ini R. Ini yang mengandung M dan theta. Ini yang dan theta, theta yang mengandung theta, ini yang mengandung R, ini yang mengandung M. Ini tidak mengandung apa-apa. Berarti ini suatu konstante. Jadi ini nomor atom, gitu ya. Ini N bilangan kuantum N, ini L bilangan kuantum L. Nantinya loh ya. P juga besaran. Nggak ada yang lain. Kalau ini ada tanda tanya itu membacanya apa, Mas, Mbak? Halo. Faktorial. Halo. Faktorial. Apa? Faktorial. Faktorial. Pernah diajarkan belum di SMA? Ya, pernah. Pernah. Masih ingat? Lupa ingat. Nah. Aduh. Lawis diajari rakelingan ya susah. 5 faktorial artinya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Lumayan. Baca. Satu faktorial sama dengan berapa? 1. Pinter. 0 faktorial berapa? 0. Tak terhingga. 1 hingga ya. Kepiye 1 faktorial 0 faktorial tak berhingga lewaton. Wah gawat kalau begitu. Anda enggak boleh gitu. 0 faktorial. 0 faktorial berapa, ada yang tahu? Tak terdefinisi. 0, Pak. 0. Ada? Mas, Mbak, kalau nggak tahu Anda ketik di Google. 0 faktorial itu berapa ya? Cara membuktikannya gimana? 0 faktorial sama dengan 0 dikali 0. Hasilnya 0. Walah, pintar.
Ini Satu, Bro. logika yang sembarangan. Berapa 0 faktorial? Coba Berapa 0 faktorial? Tuh. 0 faktorial itu juga 1. Itu didefinisikan ya. Kalau malas tanya, buka di Google sekarang sangat easy ya. Punya HP kok kan nggak ngerti caranya mencari jawaban. Nah, sekarang minus 5 faktorial berapa? Aduh, gawat. Halo, minus 5 faktorial berapa? 2 pertanyaan, satunya minus faktorial. Apa? Satunya lagi, setengah faktorial berapa? Faktorial itu bilangan bulat, Prof. Faktorial itu bilangan Negatif dan pecahan itu tidak terdefinisikan. tidak boleh. Pinter, Mbak. Lumayan. Pesertanya masih ada yang sadar. Lainnya sudah tidak sadar. Iya, kita memang harus ngerti. Nggak ngerti matematik, ya jangan masuk kimia dong. Nah, itu sederhana. Jadi syaratnya ini. Penyelesaiannya ini, yang kita lihat cuma ini saja. Tuh, yang kita lihat. Nah, ini pun bisa dipilih nanti. Ini artinya apa maksudnya ya? Ini artinya N dan L harus bilangan bulat. Positif, integer 1. Jadi berselisih 1 terus menerus. Jadi ini artinya N min L min 1 lebih besar atau sama dengan 0. N sama dengan lebih besar dengan L plus 1 artinya N bisa 1, bisa 2, 3 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya. Lalu L bisa N min 1 yaitu L sama dengan 0, 1, 2, 3 dan M ini artinya karena harga mutlak bisa plus minus L. Ini kan gampang ini. Ini kan kalau ini plus minus L, ini ditotalkan 0. 0 faktorial boleh enggak tadi? Boleh. Boleh. Apalagi ini di akar, negatif enggak boleh. Makanya faktorial itu loh ya. Kalau N sama dengan 1, L-nya berapa? M sama 1. 0. 0. Dari 0 lalu kurangi 1. Jadi 1 kurangi 1 berapa? 0. 0 faktorial boleh enggak? Boleh. Boleh. Makanya kulit pertama itu L-nya harus sama dengan 0. 0. Jadi jangan gumun setelah itu. Setelah ini mudah. Jadi kita hanya melihat ini saja, Mas, Mbak. Kalau pengen menyelesaikan Schrödinger dengan cepat, saya kasih tahu pendapatannya ini. Anda bisa lihat di buku D.N. Selbin mungkin atau yang lain. Ya. Pendapatannya dan ini kuncinya. Kalau kamu tidak ingin apa, pokoknya kalau Anda ditanyain mahasiswa atau mahasiswa nanti jangan-jangan marah-marah. Pokoknya ini N itu harus 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. N 0 bisa enggak ini? N0 boleh enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. N minimal berapa ini? 1 minimal. 1. Kalau N 0, L-nya 0, kan 0 kurangi 0 kurang 1 menjadi berapa? 1. Negatif 1. Min 1. Min 1 faktorial bisa enggak? Enggak. Tidak bisa. Enggak boleh, enggak bisa. Percayalah pada orang matematik. Pendapat ini pasti betul. Tapi menerapkannya gunanya apa? Di bilangan kuantum. Dulu ya. Gimana? Ada pertanyaan dulu enggak ini? Halo. Wah, Kapi. Pak Giarto apa bisa menyelesaikan ini ke sini? Ya nggak bisa. Kalau begini ini nanti saya bukan sekolah kimia, lebih bagus fisika gitu, apalagi matematik gitu ya. Tapi jalannya saya tahu untuk membuat saya menjadi self efficacy-nya tinggi, self confidence-nya tinggi.
Jadi Anda kalau menjadi dosen, Mas, Mas Rahmat, supaya Anda sangat confident di depan mahasiswa, ini loh, gitu loh. Oke, ya. Oke. Nah, kalau kepengen ngerti, nah, ini dimasukkan solusinya. Ini tadi ini dimasukkan. Ini pun sulit. Nah, tinggal ikuti saja. Saya hanya itu ada. To be solved, polar coordinate is separated into 3 variable R. Waduh, ini kok ya? Aduh, ini theta ya. Aduh, salah saya ini. Tar, betulkan dulu ya, maaf ya. Supaya aduh, theta ya ini. Aduh. Loh, jadi saya betulkan dulu ini kok bisa ya? Ini lalu insert lalu gini. Theta ada nggak? Oh, ini tik ya. Udah. Ya. Oke. Main Save dulu mungkin, Pak. lagi. Mana? Aduh. Home. Oke. Ya udah ya. R tetapi. Dengan memasukkan operator Laplace tadi, Anda akan memperoleh ini. Ini sudah cara yang termudah yang saya bisa ikuti. Jadi kalau ini dimasukkan, kan tinggal ngepengke saja. Ini kan dikalikan saja. Masukkan gitu. Delta nabla kuadratnya ini dimasukkan menjadi ini. Ya. Jadi ini nanti Anda pelajari lebih lanjut. Jadi ini sama-sama nol. Jadi ini hanya sinus kosinus semua. Oke, kita teruskan. Saya ulangi sini ya. Lalu dikalikan dengan R kuadrat sin kuadrat theta dibagi ini. Wah, orang matematik itu cuma penyelesaiannya akal-akalan. Bener. Persamaan A sama dengan B. Sama-sama dikalikan 5. Boleh enggak? Kiri kanan. Boleh. Itulah matematik. Kalau kimia nggak sembarangan Anda ngasih contoh. Contoh bisa tidak terjadi di dalam reaksi kimia. Ini dikalikan ini. Supaya bisa diselesaikan. Sederhana. Hasilnya ini. Nah, oke. Sekarang ketahuan kita sudah mendapatkan satu. Ini diatur ulang. Kita mendapatkan ini loh. Nah, ini hanya mengandung V. Kan kita harus misahkan yang mengandung R saja, yang mengandung theta saja, dan yang mengandung V saja. Supaya bisa diselesaikan. Nah, diatur ulang menjadi ini. Nah, sekarang ada persamaan begini. Nah, perhatikan baik-baik. A sama dengan B. Caranya menyelesaikan gimana, Pak? Lagi-lagi diakalin orang matematik. Orang matematik itu aneh-aneh ya. Mosok kita kenal bilangan koordinasi, bilangan oksidasi, orang matematik belajar mempelajari bilangan maya. Pernah dengar? Bilangan maya kok dipelajari ya. Itulah orang matematik. A sama dengan B. Berapapun nilai B, kalau dikasih 5, A pasti Oke Pak, bijing nek. 5. Jadi keduanya pasti harus sama. Nah, itu kan logika mudah. Pinter kan? Anda sebenarnya pinter, cerdas. Cuma yang memimpin kamu menjadi cerdas tidak sembarangan. A sama dengan B. Jadi B dikasih konstan, maka A juga sama dengan konstan itu. Ya atau ya? Ya, marilah kita kasih konstan ini. Karena ini hanya V. Konstannya berapa? Ini loh. Konstannya misalnya M kuadrat. Lupa kok M kuadrat ya bisa biar bisa dikerjakan ya. Biar dulu matematik saya diajari itu dalil ABC. Supaya bisa dikerjakan ini harus berapa. Jadi biasa itu kalau ada soal matematik ini agar dikerjakan ini harus diketahui. Misalnya gitu loh ya. Oke, jadi ini disama dengan M kuadrat.
Nah, udah ketemu ini satu persamaan. Nah, ini mesti bisa dibacakan supaya pas min n kuadrat. Nah, lalu kita pindahkan ini n menjadi n kuadrat. Nah, lagi-lagi ini perhatikan baik-baik ini ya. Ini masih theta, si R ini masih theta. Jadi theta ada dua tempat yang belum terpisahkan. Nah, mari kita pisahkan. Dengan cara gimana? On division by sin kuadrat theta. Nah, jadi pada pembagian dengan sin kuadrat theta, kita akan meroleh ini supaya hilang. Ini kan dibagi sin kuadrat theta. Karena ini hanya besaran-besaran. Maka ketemu M kuadrat ini. Nah, ini sudah. Ini hanya R saja. Ini hanya angka besaran-besaran konstante. Lalu ini ada theta, ini R. Nah, lalu di rearrange lagi. On rearranging. Nah, akan diperoleh. Nah, ini dia, saudara. Ini besaran R. Ini besaran R. Ini hanya mengandung apa, Mas, Mbak? Dilihat, Mas, Mbak. Halo. Theta. Theta. Berarti ini sudah. Ini dengan itu diperlakukan lagi apa dengan konstante. Nah, supaya ini dikerjakan sendiri sama dengan ini. Berapa konstantenya? Terserah. Ini tak tulis ulang. Ternyata bunyinya buku yang saya baca begini. To the constant beta on multiplication by theta. Nah, jadi ini sama dengan konstante beta. Kalau tadi konstantenya M kuadrat, ya kan? Ya kan? Sekarang kita sebab nanti beta ini akan hilang gitu loh setelah dipelajari. Nah, dikalikan ini akan diperoleh ini. Nah, ini loh ya. Beta terus dikalikan theta, fungsi theta. Jadi ini sama dengan beta lalu dikalikan theta. Jadi beta theta fungsi beta lalu ini mengandung theta. Ini hanya mengandung theta semua. V-nya tadi sudah diselesaikan persamaan yang 2A, ini theta persamaan 2B, lalu lainnya sisanya pasti sudah tidak mengandung. Nah, jadi the remaining part, jadi part yang tertinggal hanya mengandung R dan angka R sama dengan 0. Nah, setelah dikalikan R, fungsi R dibagi R kuadrat. Biar bisa diselesaikan. Karena ini diferensial ini sudah di luar jangkauan saya. Dan saya tidak belajar itu. Tapi ngerti caranya. Oke. Jadi sudah ketemu persamaan 2A, 2B, dan 2C. 2C mengandung R, 2B mengandung theta, 2A tadi mengandung V, sudut P. Oke, ya. Jadi hasilnya ini. Inilah yang disebut radial equation, persamaan radial yang sama dengan ini 2B tadi ya. Bentar ya. Nah, solusinya ternyata kalau ini theta, solusinya adalah ini. Laki-laki yang Anda perhatikan yang mana ini? Halo. Bisa enggak yang Anda perhatikan? Supaya ketemu bilangan kuantum nanti. Yang di dalam akar itu, Prof. Nah, di dalam akal ini yang perhatikan. Ini kan cuma besaran semua. Ini nilai angka semua yang bisa 0 sampai 1, 2, 3, dan 5. Jadi ini yang terpenting cuma ini loh. Ini loh. Ini pun Anda boleh pilih salah satu yang jambon ini ya. Nah, ini kan artinya M plus minus L. L plus minus L. Jadi L dikurangi L berapa? Kalau plus minus L ini. Kalau M sama dengan plus minus L, misalnya sama dengan L, jadi L kurangi L berapa? L kurangi L 0. 0 faktorial boleh enggak? Boleh. Berapa tadi? 1. 1. Akar 1 bisa enggak? Bisa. Bisa banget. Satu-satu. Ya, jadi nah, gimana, Mas? Kita teruskan? Nah, sekarang kita mulai. L sama dengan 0. Nah, ternyata
tetanya itu 0,0. Ini ternyata orbital begini ini. Fungsi L dan M ini, fungsi L dan M 0,0 itu akar 2/2. Nah, tidak pernah mengandung sinus kosinus. Artinya pasti angka, berarti wujudnya apa kalau untuk angka? Penyelesaiannya sama dengan angka. Angka itu wujudnya apa di dalam sistem koordinat? Nilai apa? Nah, belum bisa mikir kan? Nggak apa-apa. Oke, ini koordinatnya polar itu kan hanya R, theta, dan V. Nah, kalau ketemunya hanya angka, itu menunjuk apa? Menunjuk R. R. Nah, kalau R, berarti gambarnya apa? Bola. Bola, spherical. Ada 0, titik pusat, lalu ada jarak. Kemana saja bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi ruangan. R itu negatif boleh nggak? Boleh. Boleh nggak R negatif? Nggak boleh. Kalau R negatif gambarmu kepiye, bayangkan tuh ya. Nggak mungkin. Nggak pernah mungkin. Nah ini jadi spherical R, oke ya. Tapi awas kalau L1 mengandung cos. Nah, marilah kita nanti cari gambar cos ya. Nah, 1,1 mengandung sin. Angka mengandung sin. Nah, lalu hasilnya ini solusinya ini segini. Itu bilang negatif boleh ya kan? Pangkat negatif boleh enggak? Boleh. Boleh. Wah, nanti kimia kan juga ada 10 pangkat min 5 keretapan ke asam misalnya begitu ya. Wah, nanti kepangan kita enggak bisa menghindari dari matematika yang sebenarnya matematika sederhana. Oke, sama dengan ini ya. Oke, jadi boleh ini N ini berapa saja ini juga boleh. Lalu V0 seperakar. Nah, tidak pernah mengandung sinus kosinus. Berarti juga bentuk bola. Nanti theta dan V digabungkan menjadi orbital membentuk orbital S itu. Nah, ini hasilnya mengandung cos theta, mengandung cos V, ini sin V. Lalu dihitung semua diselesaikan, jadilah rumusan ini, jadilah pendapatan ini, sorry. Nah, kalau ini diteruskan, ini hasilnya, saudara. Gitu. Kalau saya menyelesaikan satu persatu, kelenger, nggak jadi belajar kimia nanti. Jadi L sama dengan 0, ML sama dengan 0 itu hanya angka. Tadi hanya angka ada enggak? Yang mewakili ada. R. Mewakili R, ya. Nah, kalau L-nya dikasih 1 tadi, lalu ML-nya 0, ini nilainya cos theta. Cos theta itu apa? Ingat enggak tadi? Z per R. R. Nah, kalau Anda mengambil X, ini plus minus 1, ini X per R. Sin cos, ini X per R. Ini PJ, J per R. Z kuadrat, 3Z kuadrat min R kuadrat. Atau boleh juga 2Z kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat juga boleh. Sama itu. Yang D ini pokoknya per R kuadrat semua. Nah, setelah sampai di tangan orang kimia, kalau mempelajari ini bingung. Nulis orbital PZ ditulis begini, kelenger. Sudah ngapal ke angel, mau menjelaskan PZ overlap dengan PZ yang lain, membentuk ikatan sigma atau ikatan pi, menjadi nggak ketemu. Maka orang kimia membuang semua ini,
Z per R dengan angka ini menjadi PZ saja. Nah, X per R menjadi X saja. Jadi dominatornya semua di drop. Ini menjadi Z kuadrat. Ini menjadi XZ, YZ, lalu ini DX kuadrat menjadi DXY. Sampai di sini ada yang perlu dijelaskan lagi enggak? Atau Anda merasa sudah memahami ini belum? Halo? Ini ada di kimia anorganik saya ini, anorganik 1, bukunya juga ada. Ya, ada dicetakan di UNY. Saya itu mencetak kimia anorganik 1 non logam, lalu logam itu yang kedua, ketiga itu transisi. Nanti ada teori grup lagi gitu. Oke, jadi Anda merasa belum pernah mendapat pembelajaran semacam ini? Belum. Ya wajar, Mas. Anda menunggu-nunggu waktu SMA supaya ngerti, ternyata di perguruan tinggi nggak ada yang ngajarin. Jadi saya sadar itu nggak ada yang ngajarin. Lah nanti kalau ditanyai gimana? Maka saya harus belajar sendiri. Maka jadilah ini. Berlanjut ke orbital F atau langsung saja begini kita teruskan. Ini plus minus 1 itu ini. Ya. Nah ini caranya ngapal ke gimana Pak? Enggak sulit PZ tadi artinya Z per R loh ya, R-nya dibuang ya. Kalau ini Z kuadrat per R kuadratnya dibuang. Setiap mengandung Z saja, ML-nya selalu berapa? 0. Nah, lalu boleh enggak kita sembarangan ML plus 1 atau min 1 adalah PZ? Tidak boleh. Nah, P itu 3 kan, dari min 1 sampai plus 1. Lalu Anda tulis PX, PY, PZ. Jadi PZ sama dengan plus 1. Boleh enggak itu? Boleh. Boleh enggak? Tidak boleh. Diagram kotak orbital, P ada 3 kotak. Min 1 sampai plus 1. Lalu Anda urutkan PX, PY, PZ. Lalu plus 1, 0, min 1 juga boleh, min 1, 0, lalu plus 1. Jadi PX-nya min 1, lalu PJ-nya 0, PZ-nya plus 1. Boleh enggak? Biasanya begitu, Bro. Nah ya biasanya begitu. Tapi itu biasanya yang salah atau biasanya yang orang gadong? Biasa yang salah itu, Pak. Salah lalu ngarang, tak seorang pun bisa menentukan. Padahal ini yang benar nih tadi ya. Sudah dari depan saya tunjukkan itu. Oke, dan seterusnya. Kalau Z, lihat ini Z. Semua 0. Kalau plus minus 1, hanya satu degenerate X atau Y. X dengan Z boleh enggak? Ya boleh. X dengan Z sebab Z-nya 0. Jadi pasti 1. YZ boleh ya, XZ. Ini XZ kuadrat ya tetap 1 ya. Yang kalau ini ringkasan karena ini kubik set secara khusus. Oke. Lalu plus minus 2 harus berdegree 2 ya. PY enggak ada degrinya 2. X dan Y, X1 Y1. X1 tambah jadi 2. XY bisa. Ini Z 0, X-nya 2. Jadi ini 2. Ini Z 0, 2. X, Y, Z, Z-nya 0, 1, 1 jadi 2. Z-nya 0, 1, 1, 2. Nah, ini 3 ya. X, atau X, Y, Y. Nah, X 0 tapi ada Y-nya. Y ya. Dan seterusnya ini plus 3 gitu. Jadi ada cara menghafalkan. Ada cara. Banyak guru SMA yang kebingungan. Misalnya, dalam tabel periodik sudah terlanjur biasa menggunakan golongan A dan B. Ya enggak? Di tabel periodik kan golongan A dan B. 1A, 1B, 2A, 2B. Lalu golongan B adalah golongan serta istilahnya atau golongan blok D. Setelah AB-nya dibuang, bingung cara menjelaskan.
Karena golongan A itu sama dengan elektron valensi. Mengapa itu dipermasalahkan? Karena tidak ngerti golongan A dan B itu menurut model mana. Golongan A dan B itu model yang kita ikuti, umumnya orang Indonesia meskipun benci Amerika, itu menggunakan model Amerika Utara. Kalau model Eropa, A dan B beda. Nah, itu loh. Jadi golongan 2B ya, setelah 1 dan 2 lalu kan 3B. 3B. Nah, 3B itu menurut Eropa 3A. Lalu 4B itu 4A menurut Eropa. Nah, kalau Anda lulusan Indonesia sekolah di Eropa gimana? Anda kan mau menyalahkan bukunya di sana? Cotton and Wilkinson itu orang Eropa, gitu loh. Nah, persatuan kimia UPAC lalu merukunkan, mendamaikan. Sekarang A dan B dibuang, nggak ada artinya ya. Lalu menjadi panjang golongannya 18. Sampai 8, lalu ditambah 10. Yaitu dari orbital D penuh isi 10 menjadi 18. Wah, ini nerangkanya gimana? Orang kok tanya dulu, enggak nyari akal gimana? Semua yang golongan 3B atau 4B atau 5B kan tinggal 6B-nya dibuang diganti belas kan selesai. Ya, 3B itu tidak lain adalah 13. 4B ya 4. 5B 15. Jadi golongan yang lebih dari nomor 2 elektron terluar S belum ke P itu tinggal nambahi elektron yang ada di D jumlahnya berapa. Kalau SC itu 3D1 4S2 jadi jumlah S dan D berapa elektronnya? 3. Berapa? Halo, dan D 3. 3D1 4S2. S2 ya. Berarti jumlah elektronnya D dan S di jumlah berapa? 3. Nah, tinggal ngasih belas. Jadilah golongan 13. Nah, besi 3D6 4S2 di jumlah berapa? 8. 8 pasti golongan 18. Jadi tidak ada 3 kolom menjadi 1 golongan, nggak ada. Kalau lama kan ada, model lama ada, ya. Jadi Anda cari akal, ini juga cari akal saja, gini loh ya. Jadi Z-nya ini tadi diapakan? Karena yang important kita hanya sampai dengan F, yang isi elektron ya sudah sampai F saja. Tapi sadarilah bahwa itu ada orbital setelah F. Yaitu G, H, I, dan seterusnya. Itu pentingnya nanti kalau kita mengenal term. Oke ya. Jadi Anda biasa ini. Nah, guru kalau kesulitan ya sudah ini aja. Nanti kalau kamu sekolah, makanya kamu sekolah mahasiswa, tanyalah sama dosenmu rumusannya gimana. Gitu. Kalau sampai nggak tahu, Anda ngerti sumbernya dari seminar ini, tanyalah saya sama Mas Rahmat Basuki. Gitu loh ya. Mumpung Rama Madhuri mewakili UNJ kan kenal ini. Oke. Nah, sampai di sini ya. Oke. Lalu yang dimaksud orbital itu yang mana? Sebenarnya orbital itu kan kebolehjadian. Nah, kebolehjadian itu kan harus ada. Tidak boleh negatif, maka dikuadratkan. Jadi kalau fungsi gelombang itu hanya persamaan elektronnya, fungsi gelombang elektron, kalau dikuadratkan menjadi the probability. Pasti negatif dikuadratkan positif, jadi ini mendapatkan elektron. Jadi kalau kita hanya menuliskan rumus Y, psi, ini bacanya psi, NLM atau RT PAVI, lalu atau NL, ini hanya R, lalu kalau ini hanya sudut, theta sama V, lalu 4 kalau dikuadratkan, maaf kuadratnya itu ya di sinilah gitu. Dikuadratkan itu probability,
Tetapi untuk kepentingan praktisnya orang kimia itu biasanya itu hanya nomor 3 dan 4 ini. Nah, ini sering dilupakan jarak ini. Jarak penetrasi atau shielding effect, jet efektif itu ada di sini. Tapi ini adalah arah sudut. Nah, ikatan itu kan yang diperlihatkan, dipentingkan kan dia posisinya di dalam ruang itu ada di sudut mana. Nah, maka yang untuk kepentingan hanya 3, 4 ini. Ya. Sekarang mari kita coba cos theta. Theta tadi bergerak 0 sampai berapa, Mas? Pak? Dari atas ke bawah tadi loh, Pak. Kalau V 0 sampai 2V. 2P. Theta 0 sampai P. Sampai P. Ya, berapa P itu? P itu berapa? P 180. Pinter. Oke. Ini tak ambil angka-angka tertentu. Theta 0. Cos 0 berapa? 01. 1. Nah, hafal. Cos berapa yang hafal lagi? 60? Setengah akar. Setengah. Cara cos 90? 0. 0. Nah, pinter gitu kok. Ini cosnya ada ini 180 dan seterusnya. Ini tak buat. Setelah itu digambar. Nah, bentuk orbital polar fungsi cos theta dan fungsi cos kuadrat theta. Karena tadi orbital itu ada yang dikuadratkan, maka ini. Nah, gambarnya tidak sembarangan, Mas. Di dalam kertas polar. Tak tunjukkan kertas polar ya. Aduh, kok enggak muncul ya? Nah. Kok enggak ada ya? Sebentar. Ada apa saya? Sebentar, tak. Ini harus ending atau gimana? Enso ya. Ada sesuatu yang hilang. Oh, aduh sayang. Memang tidak ada di sini, berarti ada di tempat lain. Oke, nggak apa-apa. Maaf, saya lupa ini tadi. Nggak saya cek. Nanti kalau ketemu saya tunjukkan, oke ya. Siap. Nih. Akhirnya gambarnya jadi ini. Jadi kertas polar itu lingkaran. Pernah lihat? Enggak. Grafik polar graph. Lingkaran. Ngertimu kan grafik garis kolom sama garis mendatar. Ya, betul. Nah, itu kan saduan. Tapi ada grafik untuk gambar polar. Itu lingkaran. Jadi ini titik. Misalnya cos theta 1, tadi cos 0 1. 1 itu seberapa? Misalnya segini. Lalu cos berikutnya dihitung. Cos 60 berapa tadi? Setengah. Setengahnya gini. Maka hasilnya lingkaran ini. Nah, ini dia. Ini tidak lain adalah ini kan ini pakai kanun ini. Ini saya juga pakai polar graph yang ini. Ini tidak lain adalah orbital apa ini? Halo? Belum pernah lihat orbital begini betulnya? Orbital P apa ini? Apa? Nah, lah terus piye ini? Orbital P. Apa? P. Yang petanya 0 tadi loh, dari awal tadi loh. Oh ya. Di atas itu sumbu apa di sini? Z. Z. Berarti ini gambar orbital Z. Z sama dengan PZ. PZ. PZ tadi kan R cos theta. Inilah R cos theta. R-nya dianggap segini. Nah, ini darah plus, darah min. Nah, probabilitas kan tidak bisa min. Kalau dikuadratkan, hasilnya pipih.
Jadi kalau kita gambar orbital itu hati-hati. Yang digambarkan itu orbital fungsinya cos theta ataukah kuadratnya. Kalau kuadratnya bentuknya biasanya pipih ini yang Anda gambarkan tiap hari. Kalau gambar pipih begini, ada plusnya, ada minusnya enggak? Tidak ada. Enggak ada. Padahal kita menggambar pipih lalu ada plus, ada Oh iya betul. Nah, kacau sebenarnya. Tapi golek cepete gawe lingkaran ini yo angel plus min. Plus min itu gunanya kalau untuk overlap, plus ke overlap dengan plus, min ke min. Tapi kalau ini probabilitas, tidak mungkin probabilitasnya negatif. Hanya nol saja itu saja dilampaui, gitu loh ya. Jadi kalau kita gambar pipih itu adalah fungsi kuadrat, kalau bulat beneran itu fungsi orbitalnya. Jadi ada plus ada min. Oke, kita teruskan. Akhirnya ketemunya berbagai macam seperti ini kalau digabungkan. Ini kontornya. Ada jurnalnya. Saya ya belajar keras untuk ini. Ini Z pangkat 3, gitu ya. Ya, lalu ini seterusnya ini adalah Z kuadrat. Ini untuk Z kuadrat. Ini nilainya masing-masing apa aja? ML0, ini ML plus minus 1, ini plus minus 2. Jadi kalau nanti Anda buka Google, wah ini harusnya masuk sini tadi ini. Buka Google, Anda nggak usah ragu. Saya takut keliru, enggak. Hati-hati rumusannya yang mana, lalu ini plus minusnya berapa. Meskipun kita tidak mengajarkan langsung, tetapi kimia blok F kan orang anorganik harus mengajarkan. Apalagi nanti sampai dengan sifat magnetik, kan harus ngerti jumlah elektron tak berpasangannya di orbital F pada berapa. Oke, ini sampai orbital F ya. Oke, nah kalau ini yang jarak, kaitannya dengan jarak. Nah, sekarang bicara dengan spin. Nah, kita harus lihat dulu ya. Kita pindah ke animasi sekarang. Sorry. Spin itu gimana spin elektron? Enso ya. Tak copy. Oke. Lalu kita pindahnya ke mana ini ya? Share new screen, bro. Ke Google. Ke Google itu berarti new share ya. Ya, new share, bro. Sudah kelihatan new share ini belum? Nah, saya lihat Google-nya ada belum. Belum. Google-nya ada di mana? Ini apa Google bukan? Ini Google-nya di mana ini? Oke, kalau begitu saya keluar dulu saja. Google-nya di mana nih? Oh. Di stop share dulu boleh, Prof, kalau ingin keluar. Gimana? Oh, ini tak langsung ke sini saja. Oke. Ini tak ping saya keluar enggak ya? Oh enggak ya. Oke. Lalu kita new share. Iya, new share. Ya. Mana nih? Oh ini. Nah, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Prof. Sudah? Sudah. Nah, alamat tadi kalau Anda klik di Google, hasilnya ini. Bisa dilihat ya, Mas ya? Bisa. Bisa. Ya, oke. Sekarang kita klik ini. Aduh, hasilnya mana ini? Kok enggak muncul? Loh, gimana? Ah, bisa lihat ini? Bisa, Prof. Muter. Ini
Perhatikan muternya. Muternya ya. Ya. Lalu klik here. Perhatikan, puternya tadi sama dengan ini ya. Ya. Lalu tak jalankan. Jadi ini model klasik. Kalau ada barang berputar, arahnya seperti itu, lalu lewat medan magnet. Medan magnetnya dibuat not homogen. Jadi ini segi 4 mukanya, kalau ini lancip. Supaya ada semua pul gaya tarik magnet N dan S itu terpusat di lancip ini. Sehingga itu bisa mempengaruhi ini. Jadi saya ulangi, ini putaran begini ini oleh medan magnet dibelokkan, disimpangkan ke arah N. Oke, lalu satunya lagi. Yang ini. Waduh, gimana? Ini bisa kelihatan. Muternya beda enggak? Beda, berlawanan. Berlawanan dan miringnya itu sama dengan miring bumi. Aduh, inilah. Perlawanan ini. Tapi sayangnya orang yang buat ini hanya memberitahu kalau putarannya begini beloknya ke S. Jadi saya tidak bisa memamerkan ini tadi, mendemonstrasikan ini. Kalau ini tadi kelihatan ya, membeloknya ya. Ada dua, lalu ininya tadi loh. Nah, ini loh, ya. Nah, ini tadi beloknya ke N. Ya, kalau yang di sini ini beloknya ke S. Jadi, kalau kita punya elektron itu dilewatkan N dan S, ternyata beloknya ke salah satu atas, salah satu bawah. Oke, sekarang saya lanjutkan ke nanti dulu satunya dulu ya. Satunya dulu sebentar. Ini tadi saya harus Google lagi. Caranya tadi gimana ya? Tak stop dulu aja. Ke Google lagi ya. Google-nya tadi ini ya. Google yang lain. Oh ini. Oh ya itu Prof. Nah ini langsung ya bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Ini model klasik magnet dan kuantum magnet. Perhatikan ya. Perhatikan sebentar saja. Ini magnet homogen unhomogen tadi S sama N. Lalu ini magnet berujung N dan S, batangan. Ini yang klasik. Nah, akan belok sana. Kalau terbalik nanti ya beloknya lain. Kalau tidak, kalau mendatar ya mendatar. Kalau arahnya lain ya lain. Maka hasilnya adalah ini. Akan tetapi faktanya tidak seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini tidak karu-karuan ke atas, tidak karu-karuan ada ke bawah. Atas, bawah. Yang ke tengah tadi ada enggak ini? Yang ke tengah seperti tadi ada enggak? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada single elektron dilewatkan medan magnet, hasilnya ada dua. Satunya ke atas, satunya ke bawah. Persis tadi, contoh tadi, persis seperti ini tadi. Jadi kesimpulannya
elektron pasti punya gerak. Gerak apa? Rotasi. Berrotasi pada dirinya sendiri. Sendiri. Itu intinya. Oke, sekarang kalau saya balik ke anu lagi gimana ini? Ke Share screen aja, Bro. Share screen, share new screen. lalu ke share lagi ke power.